Selamat malam para master dan semua peserta live streaming bersama JM Roni Rianto. Malam ini sudah ada 2 antrian pertanyaan dan testimoni. Untuk peserta yang bertanya maupun testimoni, mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana. Selain pembicara dan penanya, mic peserta mohon di-mute atau dimatikan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Yande. Pak Yande, silakan. Terima kasih. Selamat malam atas kesempatannya. Selamat malam JM, selamat malam para master semuanya, selamat malam para praktisi semua yang sudah hadir di show malam hari ini. Saya Yande Mulyana, praktisi dari Denpasar. Malam ini saya mau testimoni JM. Ya, kemarin pagi saya tumben bangun jam 4, tapi saya hanya sebelum saya meditasi, saya hanya bisa baca stamina tubuh sama perang rohani yang baru. Terus ketika saya sudah selesai baca perang rohani itu, saya mengambil meditasi yang 4 kuasa utama khusus itu. Terus setelah berjalannya meditasi, saya muncul di hadapan saya, itu di tempat usaha saya, di tempat istri berjualan, kan di pinggir pantai. Itu seolah-olah air pantai itu mengarah ke tempat istri saya berjualan. Nah, setelah di tempat istri saya berjualan, itu airnya tiba-tiba berubah menjadi butiran mutiara. Nah, setelah itu, kan biasa saya setiap pagi itu jam 8 sudah standby saya buka. Nah, mulai paginya itu saya udah mulai ada kedatangan rezeki, dah sampai sorenya, termasuk pekerjaan saya sendiri, juga kemarin rezekinya lumayan, udah di atas rata-rata. Terus, kininya pas jam 5 itu kan jam ganjil, tumben juga saya mengambil meditasi titik jiwa rezekinya. Begitu juga ke vibrasi-vibrasinya yang saya rasakan itu sangat luar biasa, karena setelah saya foto yang 5 ini udah lengkap sekarang di rumah, di ruang meditasi saya ini, vibrasinya sangat luar biasa saya rasakan. Nah, sudah itu saya setelah habis meditasi jiwa titik rezeki itu melanjutkan ke setelah saya dapat selesai baca afirmasi wajib, terus saya langsung udah waktunya ke meditasi booster. Nah, di saat meditasi booster di putaran ketiga itu banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan yang sangat luar biasa, JM. Pokoknya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pokoknya sangat luar biasa dari segi cahaya-cahaya berbagai macam warna, terus keajaiban-keajaiban yang saya tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pokoknya luar biasa, JM. Itu saya pokoknya hari ini harus menyampaikan testimoni ini dengan yang saya alami, dengan rezeki saya yang sudah saya rasakan. Nah, tadi jam 8 saya mengambil meditasi 4 kuasa utama khusus itu dari mulai memejamkan mata, saya sudah seolah-olah duduk di atas danau di tempat kita retreat itu. Nah, tiba-tiba tangan saya sudah mendapatkan butiran-butiran berupa emas sampai ke lengan saya, sampai di siku sudah kebungkus dengan butiran-butiran emas. Nah, kelihatanlah terowongan kayak sumur begitu, tetapi dindingnya semua berdinding dengan butiran-butiran emas. Begitu saya masuk ke dalam, sedalam-dalamnya, nah ada di sana sudah sampai titik gelap. Sudah itu saya kembali lagi ke permukaan air. Nah, seperti itulah yang saya rasakan, vibrasinya sangat luar biasa, JM. Terima kasih. Bagaimana itu? Kalau bisa saya tahu maknanya, bisa mohon penjelasannya, JM. Terima kasih. Ya, banyak hal yang masih rahasia ya Pak ya. Nanti kapan-kapan aja aman saya jelasin. Ya, mohon berkatnya JM sama keluarga saya juga. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Yande. Untuk selanjutnya Ibu Sisi. Ibu Sisi, silakan. Malam Grandmaster. Malam. Malam Pak Wawan. Selamat malam para master. Selamat malam praktisi. Terus yang mau saya tanyakan itu Grandmaster, yang biasanya kan yang kita buat blessing air itu ya,
Ada hari minggu lalu kan biasanya kalau nangka, kalau saya taruh udah saya petik taruh gitu atau dikasih adik saya taruh itu biasanya seminggu matangnya ya. Tiba-tiba hari itu tuh hati nurani saya bilang, coba aja di blessing. Kan kebetulan saya kan kalau blessing itu suka tulis di kertas biar gampang gitu baca atau apa. Tapi ini enggak, saya tempelin aja di nangka. Terus 2 hari langsung matang Grandmaster. Ajaib pokoknya yang kali ini. Nah, terus ada lagi tuh hari Selasa yang lalu ya. Pas Selasa kan ya Pak, yang lalu itu pas malamnya habis olahraga, habis pingpong gitu, itu lehernya tuh gatal banget, nggak tahu karena pulangnya kena aura kotor atau apa. Udah mau tidur gitu masih gatal, nggak tahan, udah minum air hangat apa tetap gatal. Akhirnya saya pakai apa tuh baju kirak yang ada logonya ya, kaos kirak. Terus udah pakai dalam hitungan menit, terus udah itu nggak gatal lagi dan nggak terasa apa-apa lagi, langsung enak. Nah, terus saya mau tanya Grandmaster, kalau yang untuk blessing air, misalnya yang biasa saya catat itu, saya tempelin aja ke botol aquanya, boleh nggak Grandmaster? Afirmasinya Ya, atau apanya? ya afirmasinya, yang blessing air. Kan kemarin kan yang ada yang udah saya catat, saya tempelin di nangka, di buah nangka ya, terus 2 hari matang. Biasanya itu seminggu, perlu waktu proses matang itu seminggu. Ini 2 hari matang. Nah, ini kan manjur ya. Terus kalau misalnya saya tempelin di botol galon aqua gitu, nggak saya afirmasi, nggak saya baca gitu, saya cuma tempelin aja yang udah saya tulis, gimana, Grandmaster? Oh ya, bisa kan apa yang kita tulis kan vibrasinya dahsyat. Oh gitu ya. Makanya penting kayak contoh gini, kalau pingin banyak rezeki ya tulis tiap hari. Tiap hari apa namanya? Afirmasi rezeki itu tulis tiap hari terus ditempelin. Ya bisa ditempelin di mana-mana, bisa ditempelin di apa namanya, di dompet bisa, tempelin di lemari juga bisa. Seperti itu. Jadi atau ditempelin di umpamanya kita punya ruko ya, punya toko. Ditempelin di fotonya juga bisa, seperti itu. Afirmasi itu. Ya. Terima kasih Grandmaster sudah kasih keajaiban yang bermacam-macam. Itu cuma di apa, pas saya udah naro tuh hati nurani saya bilang coba ditempelin katanya. Nah, makanya saya tempelin, itu benar-benar terjadi. Biasanya sih enggak, seminggu baru matang. Nah, terus ada lagi, sekarang kan saya dulu kan mata ketiga saya kan liar ya, apa aja bisa lihat gitu ya. Sekarang kan semenjak diamankan terus, nggak pernah lihat lagi. Nah, cuman misalnya nih ya, kalau ada yang ngomong atau apa, tiba-tiba bisa. Tapi kalau misalnya kita fokus mau lihat, nggak bisa, Grandmaster. Gimana itu? Ya bagus kan, berarti lebih aman. Mendingan nggak lihat daripada lihat ya. Iya, benar. Mending nggak lihat daripada lihat. Iya, lebih betul. aman berarti. Ya. Tapi kalau yang sakit, yang kalau lihat pundaknya berat, apa sekarang sih udah enggak ya. Udah pokoknya udah aman, udah enggak. Cuma hari itu yang ada 4 kuasa yang baru itu, pertama kali baca itu, pertama kali meditasi ya, 4 kuasa, itu kepala saya tuh berat ya, dari ubun-ubun sampai ke tulang ekor. Itu kayak apa sih, kayak ada yang nancep gitu, bukan sakit ya, terasanya itu kayak kaku gitu, bukan sakit. Itu bukan apa-apa kan itu ya? Bukan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi selama ini sih iya, yang kemarin kayak gatal pakai baju yang ada logo kiraknya, selesai, nggak lagi. Terus kayak tadi malam pulang olahraga itu nggak bisa tidur. Akhirnya baca itu yang 4 kuasa. Karena saya lihat, oh udah jam 12 nih, saya baca aja deh, nggak pakai musik. Begitu baca, belum selesai, udah ketiduran. Berarti Itu kan kalau bagus. kalau dibaca sambil misalnya kalau udah malam gitu sambil tiduran, boleh nggak, Grandmaster? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, terus ada satu lagi yang bikin saya mesti nanya. Kalau misalnya kalau saya selalu melakukan apa-apa kan saya selalu tanda salib ya.
Saya tanda salib. Nah, kalau saya baca afirmasi saya lakukan tanda salib masih boleh? Boleh, kan Boleh lebih ya? dahsyat itu. Kan dahsyat. Ya, soalnya mungkin udah kebiasaannya. Jadi melakukan apapun, dalam hal apapun saya selalu tanda salib dulu. Jadi setiap booster, setiap meditasi apapun saya tanda salib dulu gitu. Nggak apa-apa ya. Saya mau Nggak nanya apa-apa. lama tapi nggak nanya-nanya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Grandmaster sudah kasih Ya, saya banyak keajaiban. Mohon Tuhan berkatnya memberkati. Grandmaster. Ya. Terima kasih Pak Wawan diberi kesempatan. Terima kasih Bu Sisi. Untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan chat dari Bapak John. Malam JM, bagaimana afirmasi untuk membersihkan kristal dan juga afirmasi untuk memprogram kristal permanen untuk proteksi healing rezeki. Terima kasih JM. Ini aja waktu baca afirmasi perang, tambahin aja untuk kristalku yang mana gitu. Nah, jadi kristalnya dikasih kode. Jadi kristalku yang kodenya apa kan gitu bisa. Jadi waktu baca afirmasi perang itu udah otomatis pembersihan plus blessing itu, proteksi ya. Gitu. Terus kalau untuk biar rezeki meledak juga kan bisa afirmasi kristal itu, afirmasi stamina plus kan afirmasi stamina sekarang itu kan ini apa namanya? Ada juga termasuk bulir-bulir emas ya kan. Jadi apa namanya? Gabungan stamina plus bulir-bulir emas. Nah, itu bisa tambahin untuk meningkatkan stamina tubuhku dan power pada kristal itu gitu. Bisa tambahin kristal yang apa gitu digodein. Itu ya, itu pasti ngebantu dia, ngebantu juga ke ini apa namanya? Ke kristal ya. Ke power kita. Ya, silakan Mas Wawan. Karena antriannya sudah habis, ini malam JM mohon tips afirmasi untuk mencegah mabuk perjalanan dari Kadek Emik. Ini niat meningkatkan stamina tubuh dari mual ya. Meningkatkan stamina tubuh dari mual, dari mabuk perjalanan, dari mual, dari pusing-pusing, dari vertigo, dari migrain, dari kecapean gitu ya. Stamina terkuras gitu caranya. Ya, baik ya. Ini karena antrian sudah habis, yang mau bertanya silakan open mute atau selamat malam GM. Ya, malam. Ya, GM mau nanya GM, itu yang saya baca kuasa air kehidupan suci violet itu kok ada tidak ada kata meningkatnya GM? Itu Nggak ada kata meningkatnya. Iya, itu kuasa air kehidupan suci violet Tuhan Tuhan Yesus Kristus setiap saat terus nggak ada berkembang sempurna seutuhnya pada diriku, meningkatnya nggak ada. Kehapus kali itu, setiap saat meningkat berkembang sempurna seutuhnya kasta tertinggi pada diriku kan gitu. Itu mungkin kehapus kali dari kirimannya. Kasta tertinggi tidak ada game. Nggak ada, boleh tambahin kasta tertinggi. Berarti kalau kuasa api suci violet sampai kuasa tambahin kata kasta tertinggi, meningkat sempurna seutuhnya kasta tertinggi. Tambahin semua seperti itu yang 4 kuasa itu ya. Itu pakai setiap saat 24 jam nggak itu? Kalau kehidupan air kehidupan suci violet. Iya, setiap saat 24 jam. Meningkat berkembang sempurna seutuhnya kasta tertinggi gitu pada diriku. Ya. Ya, terus aku tanya game itu kalau misalnya kalau saya ngapalkan itu kan aku mencintai mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku. Itu kalau saya bolak-balik bisa nggak game? Kalau misalnya saya berdetang gitu, saya bolak-balik gitu, saya nggak sengaja untuk bolak-balik, nggak masalah game ya? Nggak apa-apa, kan ya, intinya ya. Oh gitu. Kan intinya sama. Gitu. Terus saya tanya game, kalau saya ngomong 4 kuasa itu ketika saya aktivitas gitu itu, dampak energinya gimana? Kan kalau misalnya 4 kuasa itu kan kita harus meditasi. Kalau kita lagi jalan-jalan kemana sampai kita ucapan 4 kuasa itu energinya nggak masalah ya? Bisa, cuman
nggak sedahsyat kalau kita posisi meditasi ya, duduk meditasi. Bisa tetap, tapi nggak sedahsyat Ya itu ya. kalau posisi duduk ya. Oh, jadi kita harus sering-sering meditasi ya kalau gitu ya, kalau untuk lebih dahsyat lagi gitu ya, game ya. Untuk yang 4 kuasa, ya. Pas jam genap. Posisi lebih baik posisi duduk meditasi. Semakin hening, semakin masuk ke titik ini ya, titik hening ya. Atau gelombang otak semakin dalam, dia semakin dahsyat ya, ledakan dahsyat ya. Yang 4 kuasa itu. Soalnya gini ya, kan kadang-kadang kita aktivitas tuh kita kemana gitu kan, kita sering kena arwah kotor tuh kayak. Jadi kita kan untuk pikiran negatif terus gitu loh. Nah, cara memeranginya bisa melalui 4 kuasa itu game ya. Ya, afirmasi 4 kuasa ya. Terus kalau yang udah ikut retreat kan bisa ini. Pas perjalanan bisa nyetel musik perang plus afirmasi perang sama afirmasi perang sama stamina ya. Afirmasi perang, stamina, afirmasi rezeki juga boleh. Gitu. Setel musik perang. Nah, untuk yang belum retreat, saya sih rencana mau kasih, cuman untuk minggu ini belum ya, mungkin minggu depan ya. Ya semoga aja sih udah bisa dikasih untuk minggu depan. Gitu. Musik itu ya. Ya. Yang penting gini, harus latihan air kehidupan dulu, karena itu pondasinya di situ ya. Kan air kehidupan ada hubungannya sama dunia baru. Kayak pondasinya dunia baru, kalau nggak ngerti air kehidupan, nanti vibrasi dunia barunya agak sulit. Terus musik perangnya juga kayak nggak terlalu guna jadinya. Gitu, kalau nggak ngerti air kehidupan. Karena ada hubungannya sama air kehidupan itu, ya musik perang itu. Oh, terus ini game, kalau yang misalnya saya itu kan ngapalkan untuk apa? Yang misalnya lipat ganda kecepatan perkembangan kuasa air kehidupan suci violet Tuhan dan Yesus pada satu Google flexinya lipatnya pada diriku. Kalau saya balik diriku gimana game? Karena harus betang banget loh. Gimana? Kalau yang terakhir gimana? Misalnya pada diriku di belakang gitu, pada satu Google kali lipatnya bulan sebelumnya gitu, itu nggak masalah tuh. Boleh. Dibolak-balik nggak masalah sih. Yang penting poinnya ya. Karena itu bukan mantra kan itu. Itu bukan mantra. Itu poinnya. Gitu. Ya. Oke GM ya. Ya itu aja GM. Terima kasih GM. Ya, Tuhan memberkati. Baik, kalau malam GM. Ya, malam. Ada tambahan ini sedikit. Ingat sewaktu minggu lalu dari Pak JP itu GM ditanyain masalah 4 kuasanya yang terakhir. Saya seperti ini contohnya, ya Tuhan Allah Roh Kudus, lipat gandakan kecepatan perkembangan kuasa api suci violet Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus pada diriku hingga 1 Google Plate dipangkat 1 Google Plate dipangkat 1 Google Plate kali lipatnya. Nah, yang itu saya pakai tadi, itu gininya vibrasinya luar biasa, GM. Apa boleh itu? Boleh, bisa langsung. Ya, yang sesi terakhir dah itu lagi 4 sesinya itu. Semuanya sampai yang ya. Terima kasih GM. Bisa apa namanya ya? Contoh gini. Kadang kan waktu kita terbatas, tapi kita butuh afirmasi keseluruhan. Nah, bisa seperti ini. Jadi bisa aku niatkan kuasa bla 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 seperti itu bisa juga sambil kayak doa. Jadi contoh gini. Ya Tuhan Allah Bapa, buat kuasa api suci violet Tuhan, diri Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa air kehidupan suci violet Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, keseluruhan kuasa-kuasa tersebut meningkat setiap saat 24 jam penuh pada diriku dengan kecepatan perkembangan 1 Google Plate dipangkat 1 Google Plate dipangkat 1 Google Plate. Udah, seperti itu, meditasi udah. Bisa seperti itu. Berarti itu dipersingkat jadinya ya, GM? Ya, biar nggak terlalu banyak afirmasi kan, cukup. Ya. Jadi keempat-empatnya disebutin sekaligus,
terus dengan kecepatan perkembangan sekian kan gitu. Ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ngomong kuasanya belepotan ya, nanti kebalik-balik bahaya. Jadi biar Ya. aman, coba ditulis di apa namanya, ditulis di HP atau di kertas supaya nama kuasanya nggak kebalik-balik, itu bahaya soalnya. Kalau kuasa kebalik-balik kan kesannya jadi kuasa, bukan kuasa yang dimaksud, jadi rawan yang negatif yang masuk. Hati-hati ya, salah nama kuasa itu bisa fatal dampaknya. Aura kotor nanti yang masuk. Iya. Ya, JM, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, sekarang di sini udah jam 9 ya, ini saya ada di Malang ya. Di sini jam 9 kita masuk ke meditasi pencurahan Roh Kudus, terus pemurnian dan pekudusan diri. Baru setelah itu inisiasi ya, selesai. Ya, jadi inisiasi telah selesai. Semua yang telah terdaftar ya mengikuti inisiasi, maka telah memiliki kemampuan kemampuan untuk menyalurkan kuasa-kuasa Tuhan, kuasa untuk penyembuhan mukjizat, untuk rezeki, keberlimpahan, untuk proteksi, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cukup diniatkan saja dengan cara berdoa ataupun dengan cara afirmasi. Jadi berdoa ke Tuhan Yesus Kristus untuk menggunakan kuasa-kuasanya, untuk untuk menggunakan kuasa-kuasanya. Terus kalau dengan cara afirmasi, niat menggunakan kuasa-kuasa Tuhan untuk apa gitu ya? Contoh untuk terapi penyakit. Jadi contoh kuasa untuk terapi penyakit. Nah, itu bisa pakai kuasa rezeki Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus, bisa pakai kuasa aliran kesembuhan mukjizat Tuhan hadir Tuhan Yesus Kristus, bisa pakai kuasa Brahvana juga, bisa pakai kuasa Trasta. Jadi tinggal diniatkan. Contoh untuk untuk COVID ya, contoh untuk ngatasin COVID, buat diri sendiri maupun buat keluarga. Nah, itu afirmasi bisa sekaligus buat diriku dan keluargaku kan gitu ya. Contoh pakai kuasa rezeki untuk memusnahkan virus COVID. Ya. Jadi contoh gini, aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, membungkusi, menghancurkan, memusnahkan sempurna, permanen seutuhnya seluruh virus flu, seluruh virus batuk, seluruh virus demam, seluruh virus corona apapun, seluruh virus COVID apapun, varian apapun yang menyerang, merusak, dan menghancurkan seluruh tubuhku, seluruh darahku, seluruh syaraf dan otakku, dan keluargaku, sebutkan namanya, serta serta untuk meningkatkan stamina tubuhku dan keluargaku dari serangan aura terkutuk, serangan virus flu, virus batuk, virus demam, virus COVID apapun, virus corona apapun, berbagai varian apapun, hingga sempurna seutuhnya kasta tertinggi. Jadi tinggal diucapkan afirmasi yang panjang tadi itu, maka otomatis kuasa rezeki akan bekerja sesuai dengan afirmasi gitu. Jadi afirmasi itu semacam, kalau komputer itu ya semacam apa ya? Jadi kuasa mengikuti program yang diafirmasikan. Jadi itu pemrograman ya,
istilahnya kalau komputer bahasa pemrograman, maka kalau program itu dijalankan, diaktifkan, maka komputer itu akan langsung processing kan, langsung proses ya. Nah itu pun sama saat kita membuat afirmasi untuk terapi sakit penyakit, untuk memusnahkan sakit penyakit, maka kita gunakan kuasa apa? Mau kuasa rezeki, kuasa salib suci, atau apa gitu ya. Contoh kuasa rezeki, maka kuasa rezeki tersebut akan bekerja sesuai dengan apa yang diafirmasikan, persis apa yang diafirmasikan. Seperti itu. Jadi sebaiknya afirmasi itu detail dan jelas gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tadi itu contoh afirmasi untuk memusnahkan virus COVID. Nah, cuman kan kadang-kadang dan seringkali terjadi bahwa aura terkutuk itu, roh jahat terkutuk, sifat jahat terkutuk, iblis, jin, kodam, siluman, itu membiarkan virus corona, virus COVID, membiarkan sakit penyakit, seperti itu. Jadi, ya itu harus dimusnahkan. Jin, kodam, siluman, nggak ada istilah jin baik, kodam baik, itu nggak ada. Semuanya itu adalah iblis, jadi harus dimusnahkan. Gitu ya. Nggak ada istilah jin baik, kodam baik. Semua adalah bisa dibilang makhluk terkutuk. Jadi harus dimusnahkan. Caranya ya contoh pakai kuasa salib. Jadi untuk memusnahkan yang negatif, yang jahat, pakai kuasa salib. Contoh gini, aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan sempurna, permanen, seutuhnya hingga ke seluruh sumber akar benih pembiaknya, ke seluruh dimensi-dimensinya hingga dimensi-dimensi tersembunyi, seluruh aura terkutuk kasta tertinggi, seluruh sifat jahat terkutuk kasta tertinggi, seluruh roh jahat terkutuk kasta tertinggi, seluruh makhluk jahat terkutuk kasta tertinggi, seluruh jin, kodam, siluman terkutuk kasta tertinggi, seluruh raja segala raja iblis purba terkutuk kasta tertinggi, pembiak, multiverse, jagat raya, raja segala raja iblis purba terkutuk kasta tertinggi, pembiak aura terkutuk kasta tertinggi, pembiak segala sakit penyakit terkutuk kasta tertinggi, pembiak virus flu, virus batuk, virus demam, virus corona apapun, virus COVID apapun terkutuk kasta tertinggi yang menyerang, merusak, dan menghancurkan seluruh tubuhku, seluruh darahku, seluruh syaraf dan otakku. Dari 1 bulan yang lalu hingga saat ini, hingga 1 minggu ke depan. Seperti itu. Hingga sempurna seutuhnya pemusnahan tersebut. Kenapa saya bilang 1 minggu ke depan? Itu dia semacam kayak membuat proteksi masa depan ya. Seperti itu. Oh ya, ini teknik baru ya yang barusan saya sebutin tadi ya, untuk 1 minggu ke depan. Kira-kira seperti itu. Kayaknya belum pernah saya kasih yang 1 minggu ke depan ya. Belum, Jam. Berarti tadi itu keceplosan tadi itu ya. Belum, Jam, belum. Belum. Ya beruntung malam ini tadi keceplosan. Ya udahlah. Belum. Jadi seperti itu ya. Jadi di afirmasi perang rohaninya, di afirmasi perang rohaninya bisa tambahin 1 minggu ke depan yang udah ada musik, 1 tahun ke depan ya, yang udah ada musik perang rohani bisa tambahin 1 tahun ke depan, biar kuat ya proteksinya. Seperti itu, afirmasinya memang panjang, tapi itu adalah bahasa pemrograman. Karena dengan pemrograman yang detail, jelas, dan kuasa-kuasa yang digunakan juga jelas, ya akan terjadi mukjizat. Nah, terus ada suatu kondisi ya, afirmasi cuman
ala kadarnya gitu, kayak sembuh gitu. Sembuh dari kanker, sembuh dari apa gitu ya. Itu bisa terjadi ya. Itu bisa terjadi itu kalau dalam kondisi ini apa? Benar-benar keyakinan kita ke Tuhan tuh tinggi sekali. Nggak ada kebocoran ya, nggak ada kebocoran aura, keyakinan ke Tuhan tinggi sekali, dan Tuhan mau ngasih menunjukkan kemuliaan ya, kemuliaannya, mukjizatnya gitu. Cuman sembuh gitu, cuman cukup diniatin sembuh, langsung sembuh gitu. Terus kaya, makmur gitu, itu berlimpah gitu, itu bisa otomatis seperti itu. Cuman masalahnya untuk saat ini kadang-kadang bisa dibilang ini ya, bukan kadang-kadang, Tuhan pengen banyak hal-hal yang sebenarnya sangat rahasia, banyak hal-hal yang sangat rahasia yang Tuhan pengen kita tahu gitu kan. Makanya kenapa ada afirmasi yang harus detail, harus jelas seperti itu. Sesuai apa yang tertulis di Alkitab bahwa mintalah akan diberikan, bukalah akan dibukakan, ketuklah akan ketuklah akan dibukakan kan gitu, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang atau bahkan bisa dibilang seringnya afirmasi itu benar-benar harus jelas dan detail gitu. Bukan cuman sekedar apa ya, cuman 1-2 kata, nggak seperti itu gitu ya. Jadi ada kompleks ya sebenarnya. Ini adalah hal spiritual, masalah yang sangat kompleks, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dibikin jadi masing-masing orang beda, tergantung kondisinya. Ada juga yang udah bikin afirmasi detail tapi nggak ada mukjizat. Kenapa? Ya bocor. Afirmasi udah detail, kuasanya dahsyat, tapi nggak ada mukjizat. Bocor. Ada aura kotor, aura terkutuk yang bocor di situ. Kenapa bisa bocor? Ya banyak hal. Karena interaksi dengan lingkungan, nggak bisa jaga pikiran, nggak bisa jaga emosi, terus kadang-kadang ya banyak hal lah, intinya itu jadi bocor gitu. Terus ada juga yang bandel, udah dibilang jangan ngeling atau akses jin lagi atau kodam lagi, karena mereka yang bikin bocor. Mereka itu iblis gitu kan. Nggak ada istilah kerjasama dengan jin atau kodam, nggak ada istilah itu. Nggak ada istilah berteman dengan jin atau kodam. Apalagi punya peliharaan jin atau kodam. Kodam itu semua harus dimusnahkan, karena mereka yang membuat bocor, membuat mukjizat itu kayak rusak, nggak terjadi. Itu ya. Jadi sangat kompleks sekali, spiritual itu sangat kompleks sekali, sangat rumit. Kalau nggak hati-hati, yang terjadi malah halusinasi, malah dibikin penyesatan, benar-benar sangat tipis bedanya kalau kita nggak teliti, tersesat jadinya kan. Jadi atau kadang-kadang kita disanjung duluan sama halusinasi kan, disanjung duluan, begitu kita udah naik setinggi langit baru dibanting sampai sedalam-dalamnya, di jurang yang paling dalam kan, seperti itu. Jadi harus hati-hati dengan spiritual, itu harus hati-hati, kitanya harus teliti, harus cerdas, harus open mind, dan jauh-jauh dengan hal-hal yang berhubungan dengan jin, kodam, siluman, jauh-jauh hal-hal yang berhubungan dengan ini ya, aura terkutuk ya. Itu aja sih pesan saya. Ya, silakan, ada pertanyaan? Malam ya, mau menanya lagi. Hmm. Ya, ini tadi kan saya tadi dengar tadi ibu siapa ya tadi itu yang afirmasi dibuat ditempelkan itu. Itu berarti kalau untuk yang kerejekian itu berarti saya gambar lalu afirmasi yang buat saya tempelkan itu saya bisa ya, yang saya ketik lalu saya tempelkan lalu logo gitu game. Logo kira. Ya, logo kira ya. Jadi ada logo kira, terus jadi ada kertas ya, terus ada afirmasi umpamanya rezeki nih. Ya. Ada afirmasi rezeki, ada emas, ada berlian, ada uang, terus ada ya apa yang dipengen kan,
ada mobil, ada rumah, terus ada logo Kira, dan akuin itu terwujud saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kan bisa seperti itu. Enggak, itu maksudnya Pak yang afirmasi yang buat itu saya tembakan aja. Jadi kan kayak misalnya kayak iklan gitu, saya bikin afirmasi yang saya buat itu, lalu itu saya taruh atas, lalu atasnya ditempel di logonya gitu, bisa itu ya Kim? Kan berupa tulisan. Tadi Ibu tadi bilang ada tulisannya dibikin itu. Nah itu, maksudnya seperti itu. Contoh gini loh. Contoh gini, kita punya toko nih. Ya, kita punya toko, bisa toko online, bisa toko itu kan. Bisa toko di mana di toko itu kan. Toko beneran ya, toko real dan toko online kan bisa seperti itu. Nah, itu kan toko online itu kan bisa toko yang real itu kan bisa difoto kan? Ya kan? Bisa dibikin ilustrasinya lah intinya toko yang aslinya. Toko online pun seperti itu gitu. Toko onlineku di apa gitu bla 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 kan gitu. Dibikin ilustrasi seperti itu, terus di bawahnya di di ruang di bawahnya kan dibikin afirmasinya kan, sesuai keinginan kita bla 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 bla. Nah, untuk penguat kan bisa dikasih ilustrasi, ada emas, ada berlian, ada rumah, ada mobil, ada uang kan seperti itu. Seperti itu, terus baru dikasih logo Kira, baru dikunci dengan kata-kata semua itu aku miliki saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan cara-cara yang ajaib, mukjizat dan termahakuasa seperti itu kan. Maaf tadi yang ada emas, ada perak itu ada uang itu, maksudnya saya kasih uang atau gimana? Bingung juga saya. Ilustrasi. Contoh gini, tahu gambar emas kan? Iya, tahu. Gunting tempelin di kertas itu. Oh, gitu. Berlian, gunting tempelin di kertas itu. Uang segepok terserah sebanyak apa. Gunting tempelin di kertas itu kan, apa yang kita lakukan kan mengandung vibrasi, betul nggak? Oh, apa yang kita gitu. lakukan, apa yang kita lakukan, baik itu ngetik-ketik, baik itu gunting-gunting, mau itu apapun, itu mengandung vibrasi. Kalau kita vibrasinya murni, punya kuasa-kuasa yang dahsyat, otomatis itu nyatu di situ di tulisan yang kita bikin, kan gitu. Tapi kalau kita terinfeksi atau bocor, ada jin, ya vibrasi nempel juga di situ afirmasi. Makanya jangan coba-coba bocor kan gitu ya, kan gitu. Itulah kenapa apa yang kita buat itu memancarkan vibrasi kita seperti itu. Nah, tadi yang ibu siapa tadi ya? Yang tadi Namanya ibu namanya kan hampir mirip. Ya, itu ide brilian kalau menurut saya dan masuk akal. Dan di satu sisi saya juga udah pernah membuktikan itu. Kayak dulu kan ada kertas ajaib kan? Kertas ajaib, apa-apa yang kita inginkan ditulis kan gitu, terus kertasnya simpen. Jangan dibakar atau dibuang, jangan simpen. Nah, ntar cek berapa lama itu akan terwujud. Dan kan banyak berhasil dulu ada kertas ajaib kan? Iya. Seperti itu. Oh, jadi nanti saya misalnya kalau rumah dijual itu berarti saya tulis afirmasinya, terus saya gambar rumah, gambar uang, gambar ini, terus sama logo Kira gitu game ya. Seperti itu. Kasih juga gambar emas, berlian, supaya ada vibrasi itu kan di afirmasinya kan? Oh, gitu. Ada vibrasinya kan? Terus kalau ini game, berarti kalau yang kan itu ada pembersihan proteksi rumah dijual itu ada perang rohaninya. Berarti nanti perang rohaninya juga saya ganti-ganti juga tuh, ada yang terbaru saya ganti lagi gitu game ya. Saya ganti lagi, otomatis. Lagi gitu. Ganti sama yang terbaru. Oke. Terus habis itu yang rezeki sama pembersihan iklan gitu game itu nanti saya jadikan satu ya dari apa misalnya iklan toko lah gitu, iklan toko, habis itu rezeki pembersihan, rezeki rezeki sama pembersihan, terus kayak uang berlian apa itu sama logo Kira gitu ya. Jadi satu game. Ya boleh. Afirmasi pembersihan plus rezeki bisa dijadiin satu di situ gitu. Oke, ya. Oke. Terima kasih Kem, itu aja. Tapi jangan lupa tetap latihan yang 4 kuasa.
Iya Pak, Tetap pasti dong. Ya. tetap latihan kuasa, tetap latihan booster, terus yang terbaik juga tetap afirmasi gitu, bukan cuma nempel-nempel terus nggak mau afirmasi, bahaya. Oke, ya, oke. Ya, Ya, oke. Yuk, terima kasih GM. ya, Ya, Tuhan memberkati. oke. Malam GM, Ya, malam. menyambung yang tadi Bu Sisi ya tentang nempel afirmasi. Saya masih banyak punya kertas ajaib itu GM, bagaimana? Masih bisa digunakan sama pulpennya juga? Masih Pak, otomatis. Oh gitu. Mm-mm. Soalnya saya belinya dulu banyak sekali dulu belinya Iya, waktu nggak ada istilah expired barang-barang itu sih, masih kok. Oh gitu. Kita buat lagi afirmasi yang terbaru, kita buat tempel boleh ya? Boleh, silakan dicoba. Oh gitu. Okay. Cuma itu aja Gen. Terima kasih. Ya, Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih Gen. Ya, silakan berikutnya. Malam GM. GM, ini mau sharing ya. Berapa hari yang lalu, baru semalam tanggal 14 ke meditasi booster kan. Pas putaran keempat tuh merasakan punggung tuh rasa sakit yang sangat kuat GM. Itu apa ada kesalahan latihan atau ada semacam salib baru yang harus dipikul atau clue tuh GM? Mana ya? Di putaran keempatnya. Jadi booster itu bisa dibilang kadang-kadang nggak ada reaksi apapun datar ya, kadang-kadang ada reaksi di pas arah kemana. Sebenarnya nggak ada masalah sih, jalanin aja. Nggak ada yang sesuatu yang salah GM ya. Karena sekilas ada kayak melihat kayak kayu salib gitu ya. Sekilas saja. Iya, nggak masalah sih. Nggak masalah ya GM ya. Karena sebelumnya ada mimpi juga GM. Sebenarnya mimpinya tuh tanggal 13 ketemu sama GM. Kayak kita lagi berdua di suatu dekat mata air ya. Tapi di mata air itu GM ngambil sesuatu dari mata air itu, di blessing ke saya. Airnya mirip kaca. Kemudian ada pemandangan lagi kan. Saya melihat orang-orang berebut butir air, tapi butir air itu keruh GM. Berebut kayak butir-butir air yang kayak mirip lumpur ya. Tapi itu bukan dari GM. Mereka memperebutkannya. Dan tadi pagi ada mimpi buruk juga. Saya lumayan sering merasakan mimpi buruk sejak booster yang itu sakit punggung itu kan. Tadi pagi mimpi buruk, tapi ada juga sih mengalami semacam sekilas kayak perang rohani ya. Kayak ada pedang. Kemudian saya melihat es yang ada pedang emasnya. Kemudian saya ambil pedang emasnya gitu, GM. Habis itu ada logo kira ya, kecil. Itu maksudnya apa ya, GM? Apanya? Saya pas maksudnya, saya sempat mikir kan pas yang booster yang keempat tuh kan, apa ini kejadiannya mirip GM. Pas yang sebelum pernah saya merasakan sakit punggung juga, tapi itu sebelum munculnya afirmasi perang rohani terbaru yang pas yang perang dengan galaksi gitu. Pas galaksi sebelumnya seminggu atau 2 minggu sebelumnya sempat kayak gitu juga. Punggung tuh sangat-sangat kuat, rasa sakitnya gitu kan. 2 minggu atau 1 minggu kemudian kan ada muncul afirmasi terbaru. Saya sempat mikir apa pas yang sakit punggung ini clue apa ada upgrade afirmasi yang terbaru. Ya tadi keceplosan saya tadi. Yang itu mungkin ya GM ya. 1 bulan ke depan ya. Ya sekitar 1 minggu atau 1 bulan ke depan ya. Kalau yang udah ada musik perang rohani ini apa namanya 1 tahun ke depan ya. Apa ada poin-poin tambahan GM untuk afirmasi perang rohani pembersihannya? Afirmasi perang rohani. Nggak ada. Tambahan. Sementara itu. Sementara untuk itu yang ya. ikut retreat sih dapat poin tambahan. Untuk yang belum ikut retreat kan tunggu penyesuaian ya, penyesuaian kondisi ya. Kenapa kan? Jadi gini loh, kenapa beda yang ikut retreat sama enggak? Yang ikut retreat kan di lokasi itu kan ada blessing air.
itu ya udah pasti secara struktur spiritualnya beda kan, di badan tuh udah beda semuanya gitu kan. Makanya apa namanya kehidupan ya, air kehidupan suci violet itu yang dimiliki berbeda gitu kan. Otomatis bisa dibilang pas musik perang rohani itu dinyalakan, dia kayak nyatu gitu loh, kayak nyatu ke musik itu. Yang pertama. Yang kedua, dengan saya kan udah kasih inisiasi air kehidupan suci kan, air kehidupan suci violet ke semua praktisi yang ikut Zoom. Bukan yang ikut Zoom, yang daftar inisiasi. Jadi saya sudah inisiasi air kehidupan suci violet ke semua praktisi yang daftar inisiasi. Nah, bisa dibilang air kehidupan itu kan pusatnya di Bedugul, ya kan? Nah, dunia baru ada di dalam situ kan, di dalam danau itu kan. Maka otomatis kan semua praktisi yang saya inisiasi air kehidupan kan terhubung kan ke situ. Akan terhubung ke air itu, ke tempat itu, ke dunia baru di situ. Nah, untuk yang belum ikut retreat, tapi udah dapat inisiasi kuasa yang keempat itu, ya tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu untuk bisa menggunakan yang musik perang itu gitu. Jadi saya lagi nunggu momen yang pas, bukan saat ini, mungkin minggu depan mungkin saya kasih. Gitu ya. Jadi lihat situasi kondisi gitu. Kalau memang udah harus saya kasih nggak akan saya tahan. Kalau belum waktunya saya kasih nanti malah beresiko. Kayak nggak ada power gitu intinya. Kalau Tepar belum gitu ya, waktunya. Jam ya. Kenapa? Bisa tepar gitu ya. Ya Bisa. nggak ada power tapi nyoba perang dahsyat gimana? Karena afirmasi untuk perang yang versi retreat beda loh sama versi yang nggak retreat. Itu jauh versinya. Kan contoh untuk 1 tahun ke depan kan. Untuk yang retreat lah, yang nggak retreat ya cukup 1 minggu aja lah. Kan gitu. 1 minggu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya JM. Kemarin kan ada sempat praktisi testi ya, kayak sebelum kita booster ada mengkonsumsi 1 sendok anggur merah, kalau tidak saya salah dengar ya. Itu maksudnya gimana, Jen? Ada yang nggak salah? Gimana? Sebelumnya kan ada penanya praktisi testimoni ya tentang anggur merah dan booster. Itu ada bocoran ya, Jen? Bisa untuk praktisi ini dengar. Untuk praktisi apa? Untuk kami praktisi bisa aplikasikan maksudnya anggur merah ya. hubungan dengan booster itu gimana? Jadi gini, banyak hal di retreat saya ajarkan kan hal yang baru ya. Jadi kalau dulu waktu Kundalini berakhir, bisa dibilang setelah 2012 intinya ya. Setelah 2012 mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung alkohol itu berbahaya, bisa fatal. Karena ada hubungannya sama sistem iblis lah. Jadi kalau mengkonsumsi itu ya bisa bocor, terus afirmasi nggak afirmasi dari mulai tahun sampai sampai 2000 pencurian Roh Kudus kapan ya? 2020. Maret. 2020. Nah, sampai 2020. Nah, pas 2020 bisa dibilang mengkonsumsi yang berhubungan dengan mengandung alkohol udah mulai aman. Mulai aman karena apa? Ada hubungannya dengan vibrasi dunia baru mulai kebentuk kan itu kan. Jadi dari vibrasi dunia baru itu mulai kebentuk, makanya pas ada pencurian Roh Kudus 2020 itu mulai aman mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung fermentasi alkohol. Terus yang sangat aman dan kuat adalah saat Februari kemarin 2022, yaitu saat munculnya api suci violet. Jadi pas muncul api suci violet Tuhan, bisa dibilang minuman makanan yang mengandung fermentasi ya,
fermentasi alkohol itu mengandung vibrasi suci, kalau dibilang mengandung vibrasi suci, selama itu tidak memabukkan gitu ya, tidak membuat mabuk atau tidak disalahgunakan untuk mabuk, kan gitu. Jadi semua makanan, minuman yang mengandung fermentasi alkohol itu mengandung vibrasi suci, berhubungan dengan dunia baru. Jadi justru itu akan meningkatkan stamina, akan meledakkan pemurnian. Contoh, anggur merah gitu ya, anggur merah minumnya dikit aja, setetes aja, bukan sesendok, minum aja setetes gitu. Intinya ada setetes. Nah, dicoba di itu terus otomatis gitu. Enggak cuman saat meditasi, saat apa namanya? Saat kondisi ngedrop gitu ya. Setetes aja gitu. Bisa dicoba. Itu. Makanan tape yang fermentasi Bisa dicoba tape beras, tape ketan ya, tape ketan sama tape singkong bisa coba. Benar-benar memang meledak secara stamina meledak, tapi dan secara power juga meledak gitu. Karena ada hubungan sama vibrasi dunia baru. Jadi kayak kebalikannya dari yang Kundalini berakhir tuh ya 2013. Kalau makan tape dikit aja udah afirmasi bisa nggak mempan, kayak kacau gitu. Kalau sekarang malah kebalikan, kalau makan tape atau tape ketan atau yang tape singkong itu justru meledak gitu, powernya meledak. Tapi dilarang makan berlebihan ya. Intinya tidak memabukkan dan tidak membuat tubuh, tidak merusak tubuh gitu. Jadi contoh kalau kayak anggur merah cukup setetes aja. Setetes sesuai dengan kebutuhan, dalam arti pas udah benar-benar ngedrop baru coba minum setetes gitu. Tetes dicampur air boleh GM? Kayak diaduk sama air minum gitu? Enggak, langsung ditaruh di lidah, apa ya mak? Oh, langsung masuk kena lidah gitu ya, langsung ditelan. Bukan diencerkan ya, nggak ada istilah diencerkan. Jadi setetes langsung di lidah. Yang anggur merah, yang vodka, yang wine kan sama ya. Yang vodka, yang whisky dulu ya aja ya. Whisky ya, vodka, whisky, terus arak gitu ya, setetes aja karena dia meledakkan power pemurnian, dan itu jadi kayak semacam minuman suci jadinya karena mengandung itu kan vibrasi dunia baru seperti itu. Terus kayak bir kan juga bagus. Kalau bir satu kali gitu? Enggak lah, sedikit aja, cukup seteguk aja ya. Seteguk ya. Cukup seteguk. Kalau makanan yang mengandung aura yang paling tinggi, makanan yang sekarang yang mengandung aura yang paling tinggi apa sih? Mengandung aura paling tinggi maksudnya? Aura pemurnian yang paling tinggi gitu. Selain tape. Pokoknya semua yang fermentasi saat ini bagus gitu, bisa dicoba gitu ya. Itu aja sih. GM. GM. Di Retreat kan ada foto ya, saya lihat ya, pernah di-share di teman grup kan. Kan ada foto yang kayak semacam ilustrasi. Ya, memang sih vibrasinya kan sangat-sangat terasa ya. Sangat-sangat dingin gitu. Itu kira-kira apa mungkin praktisi bisa mendapatkan GM? Mas Andi dapat fotonya? Iya, dikirim gitu. Sempat lihat, terus ngerasain vibrasinya? Rasa sampai tangan-tangan tuh menjala gatal gitu. Saya ingat yang pas dulu saya pernah volunteer untuk kecerdasan otak kan, sempat gatal-gatal gitu kan. Di telapak tangan, di tangan gitu, di punggung tangan itu, dua-duanya menjala langsung gatal gitu, gatal-gatal ekstrim, kaki pun gatal gitu GM. Tapi enak, rasanya tuh dingin, sejuk gitu. Jadi kayaknya kan vibrasi itu kan sangat-sangat beda ya GM ya. Kan logo kira ada, tapi dia ada semacam beda gitu, ada semacam aura yang sangat-sangat dingin, sejuk gitu. Itu apa mungkin praktisi bisa dapat GM? Ya kalau yakin, ya nggak masalah sih. Yang penting kan yakin.
Kalau nggak Oh, yakin nggak usah. nanti saya pesan sama Mas Bayu atau Mas Wawan gitu ya. Mas Bayu siapa? Ya apa? Yang di sana ada tulisannya ya gitu ya. Oh, Pak Bayu itu yang desain itu gambar itu. Tapi kan itu apa namanya, desain itu kan udah diserahkan ke ini, ke Mas Wawan. Berarti langsung ke Mas Wawan aja, bukan ke Mas Oh, Bayunya. langsung ke Mas Wawan ya. Oke, artinya boleh, artinya diizinkan ya GM ya. Kalau percaya, kalau nggak percaya nggak usah. Itu Oh kan iya. sebenarnya khusus untuk yang peserta retreat sebenarnya. Tapi ya itu aja sih ya GM. Terlihat sih. Pas lihat langsung rasa dingin, langsung mulai menjala gatal. Tapi gatal tuh kayaknya feeling saya itu gatal-gatal signal ya. Gatal-gatal Kenapa? signal. Gatal-gatalnya kalau feeling saya itu gatal-gatal Sinyal signal. misi sebenarnya sini. Sinyal misi ya. Oh iya, pas yang meditasi booster tuh sempat lihat itu juga GM. Kunci itu lagi, tapi kunci ini berbeda. Habis itu ada semacam cairan minyak dituangkan, habis itu cincinnya ada bermahkota gitu. Tapi cincinnya itu diliputi dengan kain warna ungu. Ya, udah hal-hal itu kan sangat rahasia gitu kok. Saya nggak bisa hanya ini ya, nggak bisa. ya nggak apa-apa, saya hanya menceritakan aja gitu ya. Ya. Kayak gitu. Sebelum mendapatkan hal itu kan. Ya, artinya boleh ya GM. Itu aja. Oh GM, ada satu lagi untuk tanaman yang paling apa? Yang aura yang paling positif untuk sekarang apa aja ya? Gimana ya? Bingung juga saya. Kalau dari dulu kan yang paling dahsyat kan bambu kuning pucuk merah kan ya. Bambu kuning pucuk merah, jacaranda, cabai buya, anggrek vanda. Sekarang malah super duper kan karena ada vibrasi dunia baru di situ kan. Oh, makin meledak lagi ya? Ya, otomatis. Oke. Itu aja GM. Pertanyaan saya. Terima kasih ya banyak GM, mohon berkat. Dan memberkati Mas Andi. Ya, terima kasih GM. Terima kasih Mas Wawan. Saya mau bertanya GM. Ya, silakan Ibu. Tadi kan ada itu ya, Mas Andi tadi bilang anggur merah ya. Apa itu kalau sedang konsekrasi itu loh GM, pas misa, itu kan Ya, itu. pastor kan, oh beda? Ya itu, berhubungan dengan ini kan, perjamuan kudus kan? Ya, itu kan pastor juga minum anggur kan, sama hosti. Iya. Apa itu ada hubungannya dengan seperti itu? Ada hubungannya, makanya saya bilang anggur ya, anggur merah, anggur putih juga sama, itu jadi minuman suci sekarang. Vodka, whisky, rum, terus jadi mention sebaiknya gitu. diminum sebelum booster atau gimana sih? Bukan diminum sebelum booster, nanti malah tiap hari minum ya, enggak gitu maksudnya. Pas kondisi ngedrop parah, coba minum setetes aja, cukup setetes. Oh, iya. Bukan terus minum gluk-gluk, enggak gitu, bahaya. Nanti berlebihan. Cuman terima kasih. setetes aja ya gitu, Bu. Iya, terima kasih. Mohon berkatnya GM. Mohon izin bertanya GM. Ya, silakan. Pada saat retret kan GM juga menyampaikan tentang minuman kopi ya, GM. Oh iya, benar. Ya. Nah, itu kan GM mengatakan tidak usah pakai gula. Memang saya selama ini kalau minum kopi nggak pakai gula ya. Itu sudah lama saya lakukan. Nah, juga tentang anggur tadi GM. Kan GM mengatakan hanya 1 tetes. Seandainya kalau dicampurkan ke kopi, boleh enggak ya GM? Enggak boleh, beda, nggak boleh campur-campur gitu. Ya. Oh gitu. Jadi gini, kalau ngopi aja kan gitu. Oke. Nah, nanti kira-kira berapa menit kemudian baru yang tadi itu cukup setetes sudah. Nah, kalau kopi kan ada jenis yang fermentasi itu kan, GM kalau nggak salah yang di Aceh itu kan ada kopi fermented yang agak apa ya,
prosesnya memang agak lama, agak dipermudah, apa itu juga berbeda kualitasnya GM? Powernya maksud saya. Beda Pak, jadi gini loh, kopi pahit itu yang nggak pakai gula, Ya. itu waktu kita minum, dia berubah jadi api secara spiritual. Jadi kalau ada serangan santet atau apa, minum kopi pahit tanpa gula, itu langsung kebakar santetnya kan gitu. Atau jadi ada hubungannya sama apa ya? Jadi kopi yang pahit itu saat diminum praktisi kira, dia langsung bereaksi jadi kayak api gitu, api yang membakar kejahatan gitu Pak. Gitu. Nah kalau yang fermentasi beda lagi. Jadi yang berhubungan dengan fermentasi itu kan hubungannya sama apa namanya? Ada hubungannya sama vibrasi dunia baru. Jadi saat itu diminum setetes saja, itu langsung kayak meledakkan stamina dia. Jadi beda fungsi dia. Gitu. Nah, terus kalau untuk yang kopi difermentasi, ya lebih ke arah fermentasinya Pak, yang fungsinya gitu. Karena kalau kopi udah dikasih gula, itu netral dia, jadi kopi biasa gitu. Tapi kalau kopinya pahit tambah gula, nah itulah punya apa ya, dia akan menjadi api yang dahsyat untuk membakar kejahatan gitu kan. Nah di sini kopi yang paling dahsyat espresso, kopi espresso ya, yang benar-benar intisarinya gitu. Bukan kopi ini ya, bukan kopi instan, bukan. Yang terbaik adalah kopi bubuk atau kopi yang masih utuh di blend, diambil intisarinya. Seperti itu, bukan kopi instan yang dijual, bukan yang kopi instan bukan. Itu. Pas diminum itu dia akan muncul api secara spiritual, tubuh kita kayak ngeluarin api kan yang ngebakar kejahatan. Seperti itu. Kalau kopi fermentasi berarti kan kopi itu udah dikasih gula kan? Untuk fermentasinya kan dari gula. Gula itu kan Pak. Jadi maaf, kalau yang saya tahu itu bukan artinya fermentasi, bukan dikasih gula loh untuk yang diajar itu, artinya pemeraman, diperam gitu loh. Jadi tidak dikasih gula, tahu saya loh. Jadi kopi pahit yang diperam gitu. Ya, bijinya maksud saya. Kalau saya pernah baca itu proses untuk setelah dipetik itu kemudian diperam gitu loh. Nah, itu istilahnya difermentasi seperti itu. Difermentasi gitu ya. Baru setelah itu dibikin kopi. Ya. Iya. Saya sih belum pernah nyoba sih minumnya, dicoba aja Pak. Belum pernah. Soalnya saya belum pernah, jadi belum bisa komentar ya. Oke, kemudian terima kasih untuk yang kopi. Kemudian satu lagi GM tentang makanan fermentasi tadi seperti tape itu. Kita kan juga mengenal ada brem ya GM. Nah, apakah sama enggak itu ya? Kan brem itu dibuat dari sarinya tape. Itu fungsinya sama enggak atau power seperti itu? Secara logika sih sama, tapi bisa dicoba dulu Pak. Kan saya juga belum nyoba ya. Enggak, maksudnya kalau brem kan lebih praktis dibawa kemana-mana gitu. Tape kan agak gitu. Ya, bisa dicoba Pak. Soalnya saya belum nyoba, jadi nggak bisa ngasih komentar. Belum bisa ngasih komentar, tapi bisa dicoba. Gitu ya. Kalau yang kemarin udah dicoba sih, pas di Bedugul itu kan cuaca di sana ekstrim sekali kan. Dinginnya udah bener-bener dingin kayak freezer dia. Dingin yang terjebak gimana ya? Istilahnya dingin yang terjebak sama. Jadi di dalam tenda itu dinginnya terjebak. Jadi semua barang bisa beku kan gitu. Nah, pas makan tape ketan, sedikit aja dia langsung bereaksi, cuma 1 sendok langsung bereaksi ke power ya. Iya. Ke stamina gitu. Itu yang udah dicoba. Terus tape singkong juga seperti itu. Cuman kalau yang untuk brem belum pernah nyoba, tapi bisa dicoba dulu Pak. Nanti kan bisa testimoni Bapak gimana. Iya. Ya. Secara logikanya sih masuk gitu, cuman kan tetap harus dipraktekin. Oh iya. Iya dah. Matur nuwun, terima kasih GM untuk informasinya. Ya. Tuhan memberkati. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. GM. Ya, silakan. Mohon izin. Ya.
Saya Jero Nyeneng dari Singaraja, Bali. Mau testimoni sedikit JM tentang saya yang share foto ilustrasi itu ke grup. Energinya yang saya rasakan itu sangat luar biasa, JM. Saya sampai semalaman itu nggak tidur habis masang. Saya nyetak logo kiranya itu 7, terus sama foto ilustrasinya itu 5. Yang 3 saya taruh di atas kepala, jendela di atas kepala tempat tidur itu, JM. Itu vibrasinya sangat luar biasa, seperti di ubun-ubun itu muter aja kayak ada angin terus. Nah, terus saya sambil dengerin musik perang rohani itu, yang saya lihat itu pedang emas itu muter terus keliling dia kayak motong-motong itu, JM. Apa itu benar yang saya lihat, JM? Ya, pedang dari logo. Jadi logo Kirak itu mengandung power, dan powernya itu kan hidup ya. Otomatis pedang yang di logo itu waktu perang rohani dia terbang dan memusnahkan kejahatan, kan seperti itu. Jadi saya sekarang lagi merinding nih, JM. Itu saya lihat pedang itu ringan banget, itu motong-motong yang kayak ada sejenis kayak asap hitam kayak gitu, kayak kegelapan di pandangan batin saya itu. Dia baru disentuh aja udah terang, disentuh aja terang gitu. Kayak dipotong-potong itu gampang banget gitu, kayak ces gitu. Selama 12 lagu itu kebetulan saran JM, karena saya sudah pakai YouTube Premium itu, kan enggak ada iklannya tuh. Musiknya langsung aja, kenceng banget itu gininya. Pedangnya itu kenceng banget muternya. Sama di ubun-ubun itu kayak cakra mahkotanya itu kenceng banget muternya. Tenaga, stamina itu bagus banget, JM. Saya membuktikan itu dari semalam enggak tidur. Jam 6 baru tidur, kebetulan ada kesibukan dikit, jam 6 pagi baru tidur, jam 9 bangun, kayak enggak begadang rasanya gitu, JM. Gitu, itu yang saya rasakan dari power itu. Power gambar sama ilustrasi sama logo Kirak itu. Saya pasang di kayak dia jadi kayak bikin kesatuan kan ya. Bikin satu kesatuan kan. Kayak kalau cuman kayak kalau ibarat cuman logo Kirak kayak masih ada yang kurang kan gitu. Iya, betul, JM. Saya kayak satu kesatuan pasang foto ilustrasi itu dahsyat banget, JM. Dan booster itu nyaman tanpa rasa apapun. Nyaman banget. Biasanya kalau agak lama itu booster kan agak lama tuh, sering gelisah dulunya. Ini justru tenang banget. Kaki sedikit pun enggak kesemutan gitu. Aman banget pokoknya, JM. Terima kasih, JM, tuntunannya. Kami terus mohon tuntunan dari JM dan mohon berkat dari JM juga. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, JM. Terima kasih, Pak Wawan. Baik, di sini udah jam 10:11 ya. Kita meditasi 4 kuasa dulu, baru nanti lanjut ya. Selesai. Ya, sekalian kasih tahu ya. Ini bendera Kirak ya. Jadi ini adalah bendera Kirak, ada logo Kirak di sini. Logo Kirak ini kan adalah dunia baru. Bisa dibilang logo Kirak ini adalah dunia baru. Bisa dibilang itu adalah dunia baru. Jadi kalau secara spiritual, secara mata ketiga di dalam logo Kirak itu ada semacam hal yang ini ya, kompleks ya. Jadi kalau secara mata ketiga di dalam logo Kirak itu banyak rahasia-rahasia. Salah satunya itu adalah dunia baru. Terus itu pedangnya itu nyata. Secara spiritual dia menebas kejahatan, memusnahkan kejahatan. Terus dari mahkota itu ya banyak kompleks ya. Saya nggak bisa omongin, masih banyak rahasia. Nah, dengan memasang bendera Kirak ya, bisa dipasang di kamar atau di mobil atau dipasang di rumah, itu
plus kan udah latihan 4 kuasa ya atau air kehidupan, itu semacam menghadirkan dunia baru menghadirkan vibrasi dunia baru di rumah itu, semacam menghadirkan vibrasi dunia baru di rumah itu yang otomatis akan membuat proteksi rumah makin kuat gitu ya. Proteksi rumah makin kuat dan aura keberlimpahan rezeki pun akan meledak di tempat itu. Gitu ya. Nah, untuk saya sarankan sih ya untuk logo Kira untuk bendera Kira, semua hal yang berhubungan dengan logo Kira ya, kalau saya sarankan sih bisa pesannya di Pak Agung ya, karena itu misi dia ya. Dengan dia produksi itu ada sesuatu vibrasi yang dia istilahnya itu ada vibrasi dahsyat yang ada hubungannya sama misi dia gitu ya. Kayaknya masih rahasia juga, nggak boleh terlalu banyak ngomong. Ya, kira-kira seperti itu ya. Saya sarankan kayak bendera Kira, logo Kira, stiker Kira, baju Kira sebaiknya beli di Pak Agung karena ada misi dia di situ. Ya, baik, silakan yang mau testimoni atau bertanya. Selamat malam JM. Ya. Selamat malam JM. Silakan. Mohon izin bertanya JM. Ya. Tadi kan kita meditasi 4 kuasa utama itu JM ya. Nah, kayaknya ada tambahan untuk penyebutan di masing-masing kuasa. Kasta tertinggi ya, kasta tertinggi ya. Ya JM. Yang saya tanyakan JM, itu di booster ditambahkan juga ya di afirmasi? Iya, silakan tambahkan. Karena memang udah waktunya ditambahkan kasta tertinggi supaya vibrasi dunia barunya makin dahsyat gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Itu kan sebenarnya dengan melatih empat kuasa ya, melatih 4 kuasa, melatih booster itu kan juga menghadirkan vibrasi dunia baru kan sebenarnya di situ, di tempat itu gitu. Ya. Dan akan membentuk proteksi yang kuat. Jadi udah waktunya untuk di-upgrade ke kasta tertinggi gitu. Siap, Jam. Terus yang kedua, Jam, itu kan waktu kita retreat kan ada afirmasi perang rohani itu, Jam ya. Nah, yang terbaru tadi itu kalau nggak salah nih saya simak nih agak sama-sama sedikit, Jam. Itu kan sudah mulai baru dengan 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun ke depan tuh, Jam ya. Nah, yang saya tanyakan itu apakah yang 1 tahun ke belakangnya itu masih kita pakai atau harus digabung keduanya atau gimana, Jem? Oh gitu. Jadi gini, yang untuk yang ikut retreat kan waktu awal nyetel musik ya lagu pertama itu kan masih 1 minggu yang lalu kan. 1 bulan kan bukan 1 minggu, 1 bulan yang lalu. Saat ini ya 1 bulan yang lalu, saat ini hingga 1 tahun ke depan. Terus nanti pas di lagu yang ketiga ya, lagu ketiga bisa afirmasi lagi perang rohani untuk 1 tahun yang lalu, saat ini hingga 1 tahun ke depan, bisa dibuat seperti itu. Jadi di kayak apa ya? Di awal itu 1 ke belakang dulu, terus yang ketiga baru ke depan gitu ya, Em ya? Atau dari awal gitu ya, Em? Dari awal udah bisa, yang 1 bulan kan. Jadi afirmasi yang pertama itu kan untuk 1 bulan yang lalu, saat ini hingga 1 tahun ke depan kan gitu. Terus untuk afirmasi yang berikutnya setelah lagu ketiga, pas awal lagu ketiga, afirmasi untuk 1 tahun yang lalu, saat ini hingga 1 tahun ke depan, seperti itu. Saat ini dan 1 tahun ke depan. Siap, Jam. Terus yang ketiga, Jam, mohon maaf, mohon petunjuk ini, Jam. Kadang-kadang kalau kita merasa kayak sekarang itu suara itu agak menghilang kayak serak itu, Jam. Cuman kita
tidak di kondisi mungkin flu, tidak ada batuk itu. Terus kadang-kadang dia muncul, di situ dia hilang sama sekali nggak ada itu. Terus di suatu kondisi dia muncul lagi gitu Jam. Petunjuk apa itu Jam? Sejak kapan itu? Kalau nggak salah itu 3 hari yang lalu itu Jam ya. Baru muncul. Lagi ya, habis itu dia dalam kondisi biasa dan normal dia biasa suara gitu. Kadang-kadang di suatu kondisi tertentu tapi yang tidak bisa saya gambarkan itu dia muncul gitu. Kayak sekarang dia muncul. Itu clue itu berarti. Itu clue. Berarti ada hal yang harus dikerjakan, cari tahu itu apa. Itu clue itu. Oh gitu jadi. Kayak semacam sinyal misi. Jadi bukan serangan gitu ya. Mohon maaf ya. Itu bukan kebocoran. Setel dulu perang rohani, kalau itu menghilang kan berarti serangan. Kalau itu nggak menghilang, lebih ke arah clue. Ada yang harus diselesaikan, kan gitu. Siap, Jam. Ya. Oke, Jam, itu aja. Terima kasih, Jam, atas bimbingan dan tuntunannya. Mohon doa berkatnya, Jam, untuk kami dan keluarga. Ya, Tuhan memberkati. Oh ya, ada tambahan satu lagi ya. Saya tadi hampir lupa ya. Yaudah nanti aja. Afirmasi stamina yang baru ya. Siap. Masih. Ya. Malam, Game. Mau nanya lagi. Ya, malam. Ya. Game mau nanya, itu kalau makan durian montong berapa biji, Game? Dikit aja, yang penting kan ini udah ada fermentasinya kan, dikit aja. Oh, berarti bukan misalnya dikasih satu buah gitu kan, ada berapa biji durian montong itu? Apa? Makanan durian montong itu ada sedikit aja gitu ya? Durian montong kan gede-gede itu, kalau makan satu buah bisa kelenger itu. Oh. Maksudnya iya, asal makan aja dikit gitu. Cukup satu satu biji. Bukan satu buah tapi satu ini. Satu biji. Atau cuman seadanya juga bisa, nggak masalah. Oh, ya. Oke, terima kasih, Kem. Ya. Kalau mau tanya, kemarin itu kaos saya kan datang. Halo? Ya. Terus saya pakai kan. Itu memang saat itu jualan saya di resto itu meningkat ini pendapatannya. Tapi kok jantung saya rasanya berat ya, JM. Waktu memakai kaos Kirak itu. Nah, itu, JM. Jantung rasanya berat? Ya, saat itu berat. Saat itu pakai berat, terus saya lepas, saya pakai lagi gitu. Untuk maksud saya untuk penyesuaian gitu. Berarti kan Ibu ya bisa untuk penyesuaian. Jadi detox itu, Bu. Detox banget itu. Tapi kan bagus. Detoxnya ini detoxnya cuman jantung kayak rasa berat itu kan karena vibrasi yang kuat sekali kan. Vibrasi yang kuat sekali. Tapi kan dampaknya ke ini, rezekinya. Terus anak saya kan juga pesen kaos. Kemarin datangnya bareng. Itu dia malah jadi batuk-batuk pakai kaos itu. Terus dilepas, dipakai lagi. Ya, itu detox juga gitu. Detox, Bu. Oh, ya. Ya, tapi hari ini itu kami memakai seharian sudah nggak apa-apa. Kalau kemarin pas waktu baru datang itu mungkin tubuh kami masih menyesuaikan dengan vibrasi yang ada di kaos itu. Vibrasi yang dahsyat itu, Bu. Ya. Terima kasih, JM. Selamat malam. Ya, Tuhan memberkati. Malam, Grandmaster. Ya, silakan Ibu. Maaf, Ibu Sisi ya? Iya, Bu Sisi. Tadi saya lupa yang itu yang pertama kali launching yang 4 kuasa itu kan saya tadi kan bilang begitu itu kan terasa kaku ya dari ubun-ubun. Terus setiap meditasi itu enggak setiap hari ya, kadang iya, kadang enggak. Saya tuh melihat Grandmaster bawa satu wadah yang berisi air ya, wadah yang berisi air, terus cahayanya tuh terang sekali sambil percikin air gitu. Tapi itu bercahaya. Itu karena karena saya halu, tapi kalau halu kok hampir setiap kali meditasi itu ya. Yang 4 kuasa.
Ya, itu kan di 4 kuasa itu kan ada air kehidupan, itu air kehidupan, Bu. Oh, jadi bukan halu ya, Bukan. Grandmaster? Dengan sering meditasi air kehidupan kan otomatis nanti ini apa namanya? Atau bisa coba kita bareng-bareng ya. Meditasi ngetes aja air kehidupan. Coba ada air minum. Ada. Ya, air di botol. Ya, ada di depan. Ya, siapa yang mau jadi volunteer selain Ibu mau jadi volunteer kan? Volunteer mantap dia ya. Bisa nggak ya? Ya, coba aja. Oh, coba aja boleh. Ibu Sri ya, Ibu Sri. Iya, siapa lagi? Silakan. Saya GM. Mas Andi. 2 lagi silakan. Siapa? Saya JM. Ibu Komang. 1 lagi silakan. Saya GM. Ibu Sisil ya. Baik, kita coba bawa air di botol. Air dalam botol atau di dalam gelas terserah deh. Udah? Udah semua ya? Ya. Udah. Nah, kita coba afirmasi untuk air kehidupan ya. Kita mulai ya. Ya Tuhan Allah Yesus Kristus, buat kuasa air kehidupan suci violet Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, kasta tertinggi, meningkat, berkembang sempurna seutuhnya pada diriku setiap saat 24 jam penuh. Dengan kecepatan perkembangan hingga 1 Googleplex dipangkat 1 Googleplex dipangkat 1 Googleplex kali lipatnya. Ya, silakan Ibu Sri coba. Apa yang dilihat di air yang tadi disediain? Ya, saya kan ini kebetulan kalau tiap malam memang saya sedia air ya untuk minum. Nah, air ini di dalam toples ini waktu GM membimbing untuk afirmasi tadi berubah menjadi seperti berlian gitu. Butiran mengkilap seperti apa ya? Bening seperti sekali. berlian kan? Terus ada apa lagi Ibu? Di Zoom coba ada apa di situ? Di dalam air itu? Saya melihat logo Kirak ya. Nah, berarti kan dunia baru kan? Berarti dunia baru sudah ada muncul di situ kan? Terhubung dengan dunia baru kan? Berarti kan kesimpulannya apa? Mulai nyebar kan dia di mana-mana kan dunia baru kan? Oh, iya. Makanya kenapa harus latihan air kehidupan supaya dunia baru menyebar. Berarti gini ya JM, kalau nanti kita praktisi ini sedia air, bisa afirmasi seperti JM tadi itu akan terjadi seperti ini ya yang saya lihat sekarang ini ya JM. Iya, dan air itu diminum akan menyembuhkan, akan membersihkan. Ya. Oh, pemurnian itu ya. Nah, lebih dari pemurnian, Bu, lebih dari sekedar pemurnian, macam-macam keberlimpahan, banyak sekali kompleksnya. Ya. Terima kasih, JM. Ya. Gimana Mas Andi Light? Kelihatannya hampir sama aja ya. Saya melihat semacam kristal mirip berlian. Tapi dipenuhi dengan ada kayak semacam es ya, semacam es ke air itu, kemudian
ada sinar ungu yang sangat kuat ya, sinar ungu violet yang sangat kuat. Habis itu saya melihat ke dalam butir-butir tersebut sama ada simbol-simbol kira dengan lengkap dengan pedangnya, dan tekstur pedangnya pun terlihat lebih jelas ya yang hari ini. Kemudian cuma saya bingung juga JM, tadi terlihat kayak hamparan pemandangan, entah itu tubuh kultivasi atau apa, saya kurang ngerti ya, kayak semacam pemandangan banyak orang berbaju putih bermahkota tapi dihampar padang rumput gitu. Jumlahnya sangat-sangat banyak. Mulai Sekilas kelihatan kan hierarki spiritualnya, mulai kelihatan di dalam logo Kirak kita ada dunia baru kan, dan mulai kelihatan kan hierarki spiritual itu kan. Ya, pemandangan gitu. Kayak ada dunia, tapi di tengah-tengah cahaya terang itu semua pada berkumpul, ya tubuh-tubuh putih yang bermahkota tersebut. Coba Mas Andi lihat minum itu airnya. Apa yang terjadi dengan tubuh? Tubuh diri sendiri atau gimana aja ya? Ya, tubuh diri sendiri. Terus tubuh siapa? Oke, tarik juga ya. Kayak banyak, mungkin yang bilang itu semesta tubuh fisik ya. Awet muda loh itu. Setiap partikel itu atau atom kayak banyak-banyak tubuh-tubuh, tapi kayak tubuhnya tidak terlalu nampak JM, cuma lebih nampak sayapnya itu, sayapnya lebih dominan gitu ya. Coba di zoom. Ya, dibilang kayak mirip tubuh, mirip-mirip kayak serafim gitu ya, tapi penuh dengan aksesoris baju perang gitu ya JM. Dan mahkotanya Banyak sayap kan, intinya tubuh itu banyak sayap kan? Iya, betul, sangat-sangat banyak sayap dengan Ya. ornamen baju perang, baju perisai perangnya itu sangat-sangat cantik ya. Dan seperti itu. Iya. Auranya berbeda, lebih luas ya. Makanya kenapa harus latihan air kehidupan? Kalau nggak latihan air kehidupan rugi sendiri kan gitu. Karena itu dunia baru. Yang pertama, yang kedua, kalau pengen awet muda, lebih tahan dari serangan sakit penyakit, ya itu. Gitu. Kalau udah melakukan itu masih sakit-sakit juga berarti bocor. Kenapa bisa bocor? Nggak bisa jaga pikiran, nggak bisa jaga emosi, dan masih menjalin hubungan sama jin kodam siluman. Itu biasanya jin kodam siluman itu sering ini ya bikin kebocoran itu saat melakukan ritual-ritual yang nggak fokus ke Tuhan Yesus gitu loh. Ritual yang lain yang di luar Tuhan Yesus. Itu kan akhirnya nyambungnya ke jin kodam siluman. Kenapa? Karena yang mampu memusnahkan iblis cuma Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Jadi saat melakukan ritual di luar penyembahan ke Tuhan Yesus, ya risiko jin kodam siluman yang bermunculan. Kenapa? Ya satu-satunya yang bisa memusnahkan iblis kan cuma Tuhan Yesus, kan itu masalahnya. Ya, ya silakan Mas Andi. JM, ini kan air yang di depan botol. Kalau kita untuk jarak jauh, apa mungkin bisa? Nah, mulai nakal Mas Andinya. Terus buat apa jarak jauh? Oh enggak, maksudnya di tempat ibu yang sering, kan ibu kan sering di tempat tante untuk bantu jahit kan. Jadi kan supaya aura di sana tuh tidak mengaca-ngaca. Ibunya udah kirak belum? Ibu ya enggak sih JM. Enggak, untuk yang sekarang sih enggak. Belum. Ya, mending gini aja, itu air untuk diri sendiri, untuk ibu khusus doa aja, cukup doa. Oh, blessing aja, minta Tuhan Yesus Kristus blessing aja ya. Gitu aja minta dilindungin kan sebagai orang tua kan, ya itu doa kita kan minta diberkatin, diurapi, dilindungin, dan dibersihkan dari kejahatan kan gitu Mas Andi. Itu ya. Oke. Ya, itu aja ya. Ya, oke. Itu aja, terima kasih JM ya.
Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya Ibu Komang, hampir lupa. Silakan Bu Komang. Malam JM. Yang saya lihat di air saya itu pertama api membara, kayak bukan bara api sih, api kayak naik gitu loh seperti gunung gitu ya. Sudah itu saya melihat ada uang di situ JM, uang bertumpuk-tumpuk. Setelah itu saya melihat seperti kristal-kristal, ada gunung es, tapi ada kayak bintang-bintang bersinar itu. Terus waktu saya ikut arahan JM, saya coba minum air ini, yang terjadi pada tubuh saya itu seperti ada butiran-butiran putih seperti apa namanya itu apa ya, berlian, diamond ya, kayak gitu di dalam tubuh, mengalir di tubuh saya JM. Itu yang saya lihat tadi. Itu aja. Ya, itu aja ya berarti ya. JM boleh saya cerita ini tentang mimpi saya semalam JM? Ya, silakan. Tadi malam saya mimpi itu seperti ada sebuah ini apa, kelulusan itu. Jadi ada beberapa yang saya nggak lihat orangnya, kira-kira ada beberapa orang yang sudah lulus gitu. Yang sudah lulus itu dikasih jalan masing-masing, setiap jalan keluar itu sudah diarahkan gitu JM, seperti dikasih kayak jalan-jalan gitu, tapi setiap jalan itu kalau tidak salah itu ada seperti kotak biru, mirip-mirip seperti logonya Kira, tapi saya tidak jelas lihat logo Kiranya, cuman warnanya biru dia. Setiap jalan yang dikeluar-keluar itu, ada beberapa jalan yang keluar itu sudah setiap jalan itu ada kotak-kotak birunya JM. Itu dikatakan artinya kita ini beberapa ini sudah lulus, kita sekarang dikasih jalan untuk keluar gitu, yang mimpi saya tadi malam JM. Apa ya artinya JM? Intinya gini, di dalam logo Kira itu kan ada terowongan, ya kan? Mirip seperti itu JM. Bukan si terowongan, cuma kotak yang saya lihat itu, tapi agak panjang ke depan gitu. Memanjang kan, itu kan terowongannya itu kan panjang, dimensinya kan luas. Itu masuk ke dunia baru. Nah, yang udah lulus, yang udah layak, dia masuk ke sana. Saya bilang masuk ke hierarki kan, hierarki spiritual. Ada di dalam logo Kira. Nah, karena logo Kira itu adalah dunia baru, kan gitu. Kompleks itu, sangat kompleks sekali. Sangat kompleks sekali dan banyak rahasia yang saya belum bisa ungkap, gitu aja, Ibu. Ya. Nah, JM, ini waktu di retreat itu kan saya menggunakan senjata ya, bilanglah senjata dewa itu. Terus saya pakai afirmasi itu, kadang-kadang saya keempatnya saya pakai JM, cuman pingin gimana sih rasanya gitu. Terus awalnya saya pakai keempat, saya gabungkan itu senjata-senjata itu. Mungkin pertama saya pakai itu mulai ada rasa mual-mual, ada rasa pusing gitu, tapi saya tingkatkan stamina saya, hilang langsung, artinya kembali lagi normal. Itu cuma hari pertama aja saya pakai senjata-senjata itu. Nah, ada mual-mual, dah itu sampai sekarang kadang saya gabung-gabungan tidak terjadi apa-apa, bahkan satu kali afirmasi stamina saya fit setiap hari JM. Terus apa lagi? Nah, tadi JM minggu lalu kan sempat saya menanyakan untuk kelipatannya itu kan JM, cuman saya kurang paham atau kurang gimana penjelasan yang minggu lalu dengan yang JM kasih tadi itu kan satu pangkat kan seperti itu JM, menjadi 3 kali pangkat. Cuman dari minggu lalu saya coba begini JM, 2 pangkat menjadi dipangkat menjadi 2 pangkat.
Dah itu saya coba kayaknya oke, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa. Dah itu 4 pangkat, saya dipangkat 4 pangkat itu saya ininya JM. Salah itu JM. Karena tadi kan JM bilang satu pangkat. Nah itu kalau minggu ini saya praktekkan 2 pangkat, dipangkat menjadi 2 pangkat. Dah itu beberapa hari ini saya 4 pangkat, dipangkat jadi 4 pangkat gitu saya bilang JM. 4 pangkat dipangkat. Salah itu JM. Gimana ya? Jadi gini lah. Umpamanya satu Google Plek dipangkat 1 Google Plek dipangkat 1 Google Plek kan, ya kan? Ya. Terus maksud Ibu umpamanya 100 Google Plek dipangkat 100 Google Plek dipangkat 100 Google Plek dipangkat 100 Google Plek gitu atau gimana? Cuman saya itu dah yang JM bilang minggu lalu itu kurang paham saya, cuman saya inisiatif sendiri aja begitu, 2 Google Plek dipangkat 2 Google Plek. Nah itu saya merasa tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa. Terus beberapa hari ini saya kelipatannya 4 Google Plek dipangkat menjadi 4 Google Plek gitu, saya bilang apa salah itu JM? 4 Google Plek dipangkat menjadi 2, gimana sih Ibu? Pertama beberapa hari saya coba yang 2 Google Plek dipangkat 2 Google Plek. Jadi kan tidak ada reaksi dalam tubuh saya, oke-oke saja. Nah itu saya tingkatkan lagi, 4 Google Plek dipangkat menjadi 4 Google Plek gitu, JM. Karena tidak ada reaksi. 4 Google Plek, apa bahasanya itu nanti bikin orang pusing gitu. Jadi mau 4 Google Plek dipangkat 4 Google Plek nggak masalah. Mau 1 triliun Google Plek dipangkat 1 triliun goblek lagi. Google Plek juga nggak masalah gitu loh. Cuman bahasanya itu kan kadang penyebutannya kita salah, orang bingung. Kalau saya sih tahu maksudnya. Gitu. Jadi umpamanya gini, 1 triliun Google Plek dipangkat 1 triliun Google Plek dipangkat 1 triliun Google Plek juga nggak masalah gitu kan. Cuman secara kaidah matematika itu mungkin udah nyalain aturan, tapi kalau menurut saya kita bebas kok, di spiritual kita bebas, dan kalau kuasa itu bekerja kan berarti benar kan gitu. Kalau itu salah pasti nggak bekerja, akan tidak akan bereaksi gitu kan, gitu. Cuman itu yang terlintas JM, itu yang terlintas di pikiran saya yang saya ucapkan untuk kelipatannya. Nah ini satu lagi JM, semenjak saya balik ke sini mendengung di kepala saya itu, rasa sakit kepala saya itu kambuh lagi JM. Sudah afirmasi tapi belum hilang JM. Memang selama ini saya kan stop makan minum kopi karena JM bilang kopi itu sangat bagus waktu di retreat, membantu segala lah itu untuk tubuh, untuk spiritual. Sampai di sini saya coba minum kopi lagi. Setelah beberapa hari minum kopi itu udah langsung karena perut saya itu kan cenderung dia sensitif gas JM, menimbulkan gas. Kalau minum kopi langsung yang ada gasnya JM, langsung kayak detox setan itu ya JM. Kan kopi itu kan ini api kan, membakar setan, membakar kejahatan. Pas minum kopi langsung banyak gas kan berarti kan banyak setan di situ. Berarti dilanjut ya minum kopinya JM? Ya bagus lah kalau Ibu nggak minum kopi, berarti apa dong? Cuman itu minum kopi kemarin itu ini menyebabkan kepala saya itu urat-urat otot-otot di kepala itu tegang lagi terus. Detox banyak setannya. Udah percaya aja itu detox banyak setannya di situ ya. Oh gitu JM. Ya kalau gitu saya lanjutin dah JM. Ya itu aja JM, mohon berkatnya untuk saya dan keluarga JM. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya Ibu Sisil. Ibu Sisil silakan Ibu. Tadi. Iya GM. Tadi Pak, tadi waktu GM afirmasi tuh cepat banget loh GM rupanya banyak logo kiraknya aja, muter-muter habis itu tornado. Ya udah gitu aja GM. Terus muter-muter kayak gitu semua logo kirak semuanya. Udah diminum? Sudah. Terus? Perut di badan? Perut lemes-lemet. Di perut ya kayak reaksi ya? Iya, lemes-lemet. Ya.
Detox itu pembersihan. Oke, itu aja JM. Makasih JM. Ya, Tuhan memberkati. JM. Berikutnya Ibu Sisi, silakan. Ibu Sisi. Ya, ya. Tadi kan yang Grandmaster habis afirmasi itu, saya lihatnya itu di minuman itu bergelembung-gelembung dan bercahaya. Terus tiba-tiba kepalanya sakit sekali. Terus kan Grandmaster bilang coba diminum kan sama Mas Andi. Terus saya minum. Udah minum 1-2 menit, udah hilang sakit kepalanya Grandmaster. Tapi nggak Dahsyat sempat kan? lihat yang lain. Ya, tapi Dahsyat kan? iya, nggak sempat lihat yang lain Grandmaster. Berarti kan sakit kepala tadi muncul kan? Oh, mungkin Ya, tes ya? Tester ya? Coba ada yang ngalangin untuk niat kan? Oh, memang Ya selama ini biasa, yang ngintip-ngintip itu kan ada kan? benar-benar. Ya. Terima kasih Grandmaster. Ya, Tuhan memberkati. JM mohon izin. Ya, silakan Pak Ipin. Oh iya, tadi mau antri testimoni udah habis slotnya. Gini JM, tadi saya lihat api di tangan menjalar masuk ke air Api apa? di dalam botol. Api. Pas latihan pakai afirmasi air kehidupan tadi loh JM. Iya. Lalu yang disampaikan teman-teman tadi sudah kelihatan juga, tapi ada 1, 2. Yang pertama, dari pori-pori muncul ini, tubuh kultivasi bersayap saya, kecil-kecil itu banyak sekali JM. Banyak dari mata, dari itu yang katanya Mas Andi mirip serapim itu kan, serapim ya. Oh gitu ya. Iya, Coba warnanya awalnya putih JM. Awalnya putih terus membentuk semakin jelas wajah saya tersenyum lalu terbang gitu mengitari seluruh tubuh banyak banget. Banyak banget terus ada satu tubuh fisik saya itu di tengah laut, bukan laut sih, air yang tenang jernih. Cuma saya sendiri kecil gitu tapi lautannya tidak terbatas ya. Airnya sangat, saya zoom out itu nggak habis-habis. Jadi sampai kecil sekali dan airnya nggak habis-habis. Gitu. Ya itulah air kehidupan. Air kehidupan. Dahsyat kan? Dahsyat kan Jam. air kehidupan. Makanya nggak latihan, yang nggak melatih air kehidupan rugi banget kan? Makanya saya sering baca itu juga vibrasinya dahsyat untuk apa? Nggak terlepas jam genap JM. Setiap saya baca tentang air afirmasi air kehidupan meningkat itu ledakannya luar biasa. Ya bisa sih. Bisa kapanpun dilakukan. Terus JM, stamina yang terbaru JM jangan lupa saya tunggu afirmasinya. Oh gitu ya? Ya nanti keluar. Tinggal 3 menit lagi nih, gimana nih? Oh gini aja kan, besok kan masih ada Zoom kan besok ya? Besok JM. Iya besok. 3 menit lagi. Ya udah nggak apa-apa. Di sini jam 11, di Bali jam 12. Mohon berkat JM. Tadi terlalu lama tadi yang lain. Ya. Baik, Tuhan memberkati. Baik, untuk yang stamina terbaru besok ya, saya kasihnya ya. Baik, untuk Zoom malam ini saya akhiri sampai di sini dan sampai ketemu besok malam.